Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 206.210. Saat makan malam, fokus semua orang tentu saja tertuju pada Liang Na, yang akan menikah pada hari ke-6 tahun baru. Liang De memuji putri kecilnya yang berharga begitu dia membuka mulutnya. Ibu tirinya pun tersenyum dan setuju, mengatakan bahwa putrinya memiliki selera yang bagus. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa senyuman di wajah Liang Jie kaku seperti topeng. Hanya Liang Wen. Bagaimana kabar kakak ipar akhir-akhir ini? Apakah dia sibuk dengan pekerjaan? Liang Wen mendengar orang ini sangat sibuk sehingga dia sering tidak pulang dan bahkan tidak menelepon. Indra keenam seorang wanita pasti mendeteksi sesuatu. Liang Jie sangat cemas. Awalnya, begitu suaminya kembali ke rumah, Liang Jie mengonfrontasinya. Belakangan, Liang Jie mulai marah secara histeris dan melemparkan barang-barang kemana-mana. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Dia melakukan berbagai hal dengan caranya sendiri. Dia merasa Liang Jie tidak bisa menghentikannya. Liang Jie juga ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, tapi dia takut digosipkan, jadi dia menyimpannya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka hal itu akan tetap menyebar dan merasa sedikit malu. Namun, pada saat ini, Liang Jie menelan ludahnya, menatap Liang De, dan tertawa datar. Tidak apa-apa. Bukankah semua orang yang menghasilkan uang itu sibuk? Padahal, dia tahu betul bahwa suaminya belum mendapatkan uang sepeser pun. Saat ini, Liang Jie mulai mengalihkan perhatian semua orang kepada anak itu. Xiaoyi, kami mendapat lagi sertifikat siswa berprestasi tahun ini. Liang Jie menyenggol Xiaoyi dan melihatnya. Anda harus mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Saat ini, Xiaoyi hendak mulai mengucapkan beberapa kata yang indah. Pertama, dia mengucapkan selamat tahun baru kepada Liang De, lalu keluarga Liang Wen, dan kemudian Liang Na. Liang Jie telah menghitung bahwa setelah dia mengumpulkan uang paket merah kali ini, dia akan dapat memungut biaya sekolah untuk tahun ajaran kedua. Xiaoyi berdiri dengan enggan, melihat ke langit-langit, dan mulai melafalkan pidato yang disiapkan Liang Jie untuknya. Kakek, nenek, selamat tahun baru. Semoga tahun barumu sejahtera, aku akan belajar dengan giat tahun depan dan menjadi anak yang paling patuh. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak senyuman muncul di wajah Liang De. Ujung-ujungnya, wajahnya penuh kerutan karena tersenyum. Dia ingin memeluk Xiaoyi. Bagus, cucu kakek yang baik. Anda bahkan mendapat penghargaan besar tahun ini. Ini paket merahmu. Liang Jie lebih cepat dari Xiaoyi. Dia segera berdiri dan mengambil uang dari Liang De. Dia segera memasukkannya ke dalam tasnya dan kemudian kembali ke wajahnya yang tersenyum. Cucu mencibir bibirnya. Apa masalahnya? Dia juga seorang siswa teladan. Namun, dia tidak marah sama sekali. Xiaoyi adalah teman baiknya sekarang, dan dia bangga padanya. Selanjutnya, Xiaoyi memberikan ucapan tahun baru kepada keluarga Liang Wen. Namun, Xiaoyi melihat ke arah cucu, lalu ke Liang Wen, dan tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah teman baik. Xiaoyi tahu apa yang akan dilakukan ibunya. Dia tidak berani menatap Liang Jie. Dia menggigit bibirnya, berdiri, dan duduk lagi. Katakan, Liang Jie tersenyum memberi semangat di permukaan, tapi kenyataannya, dia mengatupkan giginya. Apakah kamu lupa apa yang ibu ajarkan padamu di rumah tadi? Tahun lalu, dia kehilangan uang tahun baru. Kali ini, hal-hal yang diminta Liang Jie untuk dibacakan Xiaoyi sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa Liang Jie berupaya keras dalam teks ini. Di permukaan, itu hanya kata-kata sopan dari seorang anak yang berakal sehat, tapi dia memaksa mereka untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Jika mereka tidak mengambil uangnya, mereka tidak akan bisa keluar dari situasi tersebut. Setelah selesai, dia meminta Xiaoyi membacanya sekali, dan Xiaoyi melakukan apa yang diperintahkan. Awalnya, Liang Jie tidak puas. Dia mengajarinya cara membacanya seolah-olah dia sedang berlatih. Bibi, kami adalah saudara-saudara. Liang Jie mengangkat salah satu tangannya dan menepuk kepala Xiaoyi dengan tangan lainnya.
Tahukah kamu apa itu saudara-saudara? Wajar jika dia memberimu uang tahun baru. Anda perlu memiliki perasaan, jangan seperti zombie. Bahkan ketika harus melupakan kasih sayang, dia merasa bahwa dia benar. Dia tidak percaya Kuzi tidak akan bereaksi setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka Xiao Yi akan mengacau kali ini. Namun, itu tidak masalah. Liang Jie sudah hafal naskahnya. Bibi, Paman, dia membantu Xiao Yi mengucapkan salam dengan senyum lebar di wajahnya. Bibi, Paman, suara Xiao Yi menjadi semakin lembut. Liang Jie merasa cemas, dan matanya merah. Dia mencubit paha Xiao Yi di bawah meja. Xiao Yi sangat kesakitan hingga dia menangis dan menangis. Apa yang salah? Kenapa kamu menangis? Liang De mendorong kursinya menjauh dan ingin menggendong cucunya yang berharga. Melihat adiknya menangis, Sisi pun mulai cemberut. Mejanya berantakan. Xiao Yi tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan menarik cucu ingin lari. Pada akhirnya, tamparan Liang Jie mendarat di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengandalkan uang dari anaknya. Liang Jie hanya merasakan amarah di dadanya. Satu tamparan saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia melihat tanda telapak tangan merah di wajah Xiao Yi. Dia tidak pernah merasa putrinya begitu menjijikkan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah tahu bagaimana bergantung pada orang kaya dan berkuasa agar dirinya bisa menjalani kehidupan yang baik. Dia tahu bahwa bersama cucu itu baik untuknya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Sanggupkah dia melihat ibunya menderita? Saat Liang Jie memikirkannya, amarahnya melonjak. Dia menjambak rambut Xiao Yi, dan saat tangannya hampir jatuh, Liang De terbatuk. Ini tahun baru, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Liang De jelek dan menakutkan. Itu hanya ucapan tahun baru. Jika dia tidak mau, jangan lakukan itu. Apa yang terburu-buru? Tidak bisakah kamu berpikir jernih? Suara keras Liang De masih sangat mengintimidasi. Meja menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Liang Na ingin membicarakan pernikahannya, tapi setelah kelakuan Liang Jie, dia kehilangan mood untuk membicarakannya. Dia mencoba memuluskan segalanya untuk Xiao Yi. Xiao Yi, kemarilah dan duduklah bersamaku. Xiao Yi memegangi wajahnya dan mendekat. Liang Jie memperhatikannya bersandar ke arah Liang De dan Liang Na, dan dia memutar matanya. Namun, lelaki tua itu ingin membuat perasaannya lebih buruk. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan mangkuk dan sumpitnya dengan marah. Dia menjatuhkan hukuman keras padanya. Perhatikan bagaimana aku akan berurusan denganmu saat kita kembali. Ini tahun baru, jangan disiplinkan anakmu. Kata-kata santai Kuzi segera membuat semua orang ternganga. Apakah dia mencoba mendidik Liang Jie? Mata Liang Jie membelalak. Dia tidak mau menerima omelan Liang De, tapi Liang De tetaplah Liang De, yang tertua di keluarga. Siapakah Kuzi yang menceramahinya? Liang Jie hanya merasakan bola api di dadanya mengalir ke atas kepalanya. Wajahnya langsung memerah, dan matanya lebih tajam dari pisau. Itu bukan urusanmu. Dia masih memiliki banyak kata-kata jahat untuk diucapkan, tapi dia menelannya kembali ketika dia melihat ekspresi Liang De. Kuzi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Bagaimanapun juga, Xiao Yi adalah keponakanku. Bahkan jika kamu ingin memukul anak itu, kamu tidak dapat melakukannya di depanku. Cucu, yang berdiri di samping, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekarang, dia tiba-tiba merasa sangat nyaman. Ibunya seperti malaikat pelindungnya, mampu menghadapi segalanya. Oleh karena itu, cucu berlari ke sisi Xiao Yi dan menepuk bahunya. Jangan takut, Xiao Yi. Ibuku akan melindungimu. Liang Wen menganggap kata-katanya lucu dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Liang Jie menjerit, apakah kalian semua berusaha mempersulitku? Aku pergi, aku pergi. Liang Jie mengambil mantel di sandaran kursi dan berjalan keluar. Berhenti. Ekspresi Liang De sangat jelek. Liang Jie, berhenti di situ. Liang Jie berdiri diam. Dia marah, tapi dia tidak pernah berani untuk tidak menaati kata-kata Liang De. Untuk apa kamu membuat masalah? Katakan. Liang De sangat marah.
Sisi sangat ketakutan hingga dia lupa bagaimana cara menangis. Cucu buru-buru berlari untuk menghibur Sisi. Dia sibuk seperti gasing kecil, merasa sangat bahwa keluarga ini tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Liang Jie berbalik dan menatap tatapan Kuzi. Itu sangat tenang dan dingin seolah dia sedang menonton sebuah drama. Liang Jie merasa dia tidak bisa melepaskan harga dirinya. Dia memandang Liang De dan istri tirinya, yang berdiri di samping dengan ekspresi muram, dan merasa dia menjadi sasaran semua orang. Dia menunjuk ke hidung Kuzi dan mulai memarahi, "Saya tidak bisa menerima campur tangan orang seperti Anda. Hal-hal yang dia lakukan kotor dan berantakan, jadi apa yang bisa dibanggakan? Urus saja urusanmu sendiri. Dan kamu di sini untuk mengendalikanku." Liang Wen memelototi adiknya. Dia tidak mengerti mengapa dia berpikir istrinya seperti itu. Dia merasa dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kuzi. Dia tanpa sadar menjawab Liang Jie, "Perusahaan Zizi berjalan cukup baik sekarang. Kakak, kamu bisa pergi ke perusahaannya saat kamu ada waktu luang, kamu diam." Liang Jie tidak pernah menyangka bahwa Liang Wen akan berdiri di pihak Kuzi. "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saya tidak pernah menyukai rubah betina seperti dia sejak dia masuk keluarga." "Lihat wanita itu, cukup." Liang De memotongnya. "Liang Jie, kamu harus kembali. Aku tidak ingin melihatmu." Dia tidak tahu rangsangan macam apa yang diterima putri kebanggaannya hingga menjadi begitu tidak masuk akal. Dia benar-benar memfitnah orang lain seperti orang yang licik. Agak memalukan. Liang Jie tidak tahan lagi. "Oke, aku akan pergi. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku akan pergi sekarang." Dia mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Yi, tapi dihentikan oleh tongkat Liang De. "Dia bersama kita." Wajah Liang De tanpa ekspresi. "Kamu pergi." Liang Jie pergi tanpa menoleh ke belakang. Kuzi baru melihatnya lagi di hari pernikahan Liang Na. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Tidak peduli betapa bahagianya mereka, mereka tidak akan melewatkan peristiwa penting apapun dalam hidup mereka. Hari ini, Liang Na terlihat sangat baik. Awalnya dia cantik, dan dengan riasan yang indah, dia secantik peri. Belum semua tamu datang, jadi dia tidak perlu naik ke panggung untuk saat ini. Liang Na mengenakan gaun merah dan klip tulang ikan merah di kepalanya. Dia tampak sederhana, cakap, dan menawan. Liang Na melihat adiknya, Liang Jie, di tengah keramaian. Tidak ada yang memperhatikan Liang Jie. Dia dan suaminya duduk di sudut kursi keluarga, menatap panggung dengan tatapan kosong. Liang Na tahu bahwa dia sedang mencarinya, tetapi saat mata mereka bertemu, Liang Jie membuang muka. Liang Na tahu Liang Jie masih memikirkan apa yang terjadi terakhir kali. Dia ingin menghampiri dan menghiburnya, tapi Liang Jie mengambil tasnya dan berlari ke kamar mandi sebelah, berlari seperti pencuri. Liang Na tertawa getir di dalam hatinya. Kakak perempuan tetaplah kakak perempuan yang sama. Dia tidak ingin kehilangan muka sama sekali. Namun, dia masih sangat tersentuh karena Liang Jie bisa datang. Mungkin, inilah arti sebuah keluarga. Menurut sifat Liang Jie, dia harus tinggal sendirian selama 10 hari hingga setengah bulan. Mustahil baginya untuk tidak menerimanya. Dia benar-benar memberi mereka banyak perhatian dengan datang kali ini. Liang Na memahami sifat adiknya, jadi dia tidak mengganggu Liang Jie. Xiao Yu datang membawa sekantong besar permen pernikahan dan melingkarkan lengannya di pinggangnya sambil tersenyum. "Aku sudah lama mencarimu. Apa yang sedang kamu lakukan?" Ada kebiasaan setempat bahwa kedua mempelai harus membagikan permen pernikahan bersama-sama untuk membawa keberuntungan bagi setiap keluarga. Sekaranglah waktunya membagikan permen pernikahan. Ada puluhan meja tamu hari ini, dan mereka harus membagikan permen pernikahan satu persatu. Mereka mempunyai tugas yang berat. Liang Na dengan lembut bersandar ke pelukan Yu. "Aku melihat kakak perempuanku." Xiao Yu menghela nafas lega. Dia tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dia mengusap bahu Liang Na dan menghiburnya. "Lihat, kakakmu sangat mencintaimu." Dia telah mendengar tentang sifat marah Liang Jie. Dia melihat ekspresi Liang Na sedikit serius, jadi dia mencium keningnya. "Karena orang-orang penting ada di sini, mari kita bekerja dengan baik."
Liang Na bertemu dengan tatapan lembutnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk sedikit. Masih ada waktu sebelum pernikahan, dan para penjual bunga di belakang panggung tidak menganggur. Awalnya, Xiaoyi tidak berniat menjadi gadis penjual bunga. Dia merasa malu dipandangi oleh banyak orang. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa segalanya akan menjadi menarik jika dia bersama teman baiknya, Cucu. Xiaoyi telah meminta pendapat Liang Na, dan Liang Na tentu saja tidak akan menolaknya. Ada 3 anak lucu di atas panggung sekarang. Namun, saat mereka hendak memulai, Xiaoyi melihat ada seorang fotografer dan pembawa acara di bawah panggung. Dia sedikit bingung karena mikrofon tidak diatur dengan benar dan mengeluarkan suara mendengung. Dia sangat gugup hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak dapat berbicara. Yang paling penting adalah dia melihat Liang Jie, yang sedang duduk di antara penonton dan menatap panggung. Xiaoyi merasakan kakinya menjadi lunak. Xiaoyi, jangan gugup. Lihat saya. Cucu tahu ada yang tidak beres dengan Xiaoyi dan mengira dia mungkin terlalu gugup. Karena itu, dia mengajari Xiaoyi teknik relaksasi yang diajarkan Direktur Zhang padanya. Tarik napas, buang napas, ekspresi Cucu dilebih-lebihkan saat dia menunjukkannya pada Xiaoyi. Tangan kecilnya naik dan turun secara berirama, dan matanya terbuka lebar. Xiaoyi tiba-tiba merasa tindakan dan ekspresinya terlalu berlebihan, jadi dia terkekeh. Saat ini, Cucu mendengar pembawa acara di atas panggung berteriak, "Ayo undang pendatang baru ke atas panggung." Pada saat ini, sudah waktunya bagi Cucu dan yang lainnya untuk muncul. Cucu buru-buru menarik sisi dan membawa Xiaoyi ke sisi Liang Na dengan membawa keranjang bunga. Lampu penonton meredup, dan sorotan menyinari Liang Na. Liang Na seperti peri, dengan lapisan cahaya di sekelilingnya. Cucu tahu cahayanya terlalu kuat dan adik perempuannya akan mudah jatuh, jadi dia memegang erat tangan gemuk Sisi di tangannya. Saat ini, ia masih melemparkan kelopak bunga dari panggung sambil mencari ibunya. Ibunya telah memberitahunya di mana dia duduk. Meskipun ibunya telah menyuruhnya untuk fokus, Cucu tetap menatap ibunya. Di bawah cahaya terang, Cucu menyipitkan matanya dan akhirnya menemukan ibunya yang sedang meminta fotografer untuk mengambil gambar. Entah kenapa, mata ayahnya merah dan bahunya gemetar karena menangis. Pada periode waktu berikutnya, Cucu merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya seindah di serial TV. Pengantin wanita cantik menyerahkan tangannya kepada pengantin pria tampan, dan senyum bahagia muncul di wajah kedua orang itu. Itu seperti ilustrasi di halaman terakhir sebuah dongeng, di mana pangeran dan putri hidup bahagia bersama. Gelombang tepuk tangan dan sorakan bergema dari penonton, dan Cucu merasakan emosi khusus di hatinya. Dia benar-benar merasakan harapan baik semua orang dan bisa merasakan kebaikan semua orang. Dia tidak bisa menahan senyum. Sudah waktunya bagi para pembawa bunga untuk meninggalkan panggung. Sisi sudah membuka tangannya dan meminta pelukan Kusi. Xiaoyi pun lari dari panggung dengan gembira. Hanya Cucu yang menatap kosong ke arah kedua pengantin baru itu. Liang Wen menggendongnya seperti anak ayam kecil. Turun dan makan. Cucu akhirnya sadar kembali. Dia melihat hidung Liang Wen masih merah, tetapi emosinya sudah sangat tenang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, mengapa ayah menangis?" Semua orang jelas senang, berbicara dan tertawa. Setelah beberapa saat, upacara akan selesai, dan semua orang akan sibuk minum, makan, dan memuji pengantin wanita. Suasananya dipenuhi dengan kegembiraan. Liang Wen menatap mata Cucu yang seperti anggur dan tertawa datar. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Beberapa foto lama Liang Na terpampang di layar lebar. Dari seorang anak bodoh hingga seorang gadis muda yang cantik hingga seorang pengantin cantik, hidung Liang Wen mulai terasa perih lagi. Dia telah menyaksikan Liang Na tumbuh dari seorang gadis kecil yang lugu dan lincah menjadi pengantin yang berseri-seri dan bahagia. Dia selalu memegang adik perempuan ini di telapak tangannya, dan sekarang perasaannya terlalu rumit. Liang Wen tampak lebih bersemangat daripada Liang De yang berdiri di atas panggung. Setidaknya, Liang De masih bisa menahan diri. Selain senyuman unik dari seorang kader lama, dia tidak memiliki ekspresi yang berlebihan. Sebaliknya, Liang Wen baru saja mulai makan,
namun ia sudah menyeka air matanya dengan setengah bungkus tisu. Cucu merasa Liang Wen ini terlalu asing. Bahkan jika dia mabuk, Liang Wen tidak akan menangis seperti ini. Dia menoleh dan meminta bantuan ibunya. Kuzi juga merasa Liang Wen sedikit berbeda. Di kehidupan sebelumnya, Liang Wen menangis ketika Liang Na menikah, tapi dia tidak menangis sekeras atau setulus itu. Saat itu, air mata Liang Wen lebih berupa kekhawatiran dan keengganan. Mengapa saudara perempuan yang baik seperti dia bisa jatuh cinta pada lelaki tua seperti itu? Dia selalu merasa ada yang aneh dengan hal ini, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Mata adiknya begitu jernih dan penuh kepercayaan, dan dia tidak tega menghancurkan fantasi indahnya. Liang Wen juga menangis seperti ini saat cucu menikah. Namun, dia lebih marah. Dia marah bukan hanya karena cucu menikah dengan orang asing, tetapi juga karena dia bertekad untuk menikah dengan orang asing. Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan atau membujuknya, itu sia-sia. Cucu bukan lagi putri sulung yang penurut dan bijaksana. Dia lebih seperti seorang prajurit bertangan satu. Dia hanya ingin segera keluar dan melarikan diri dari keluarga yang menyesatkan ini. Tapi bagaimana dengan Liang Wen sekarang? Dia menatap adiknya di atas panggung tanpa berkedip. Dia jelas memimpin tepuk tangan, tapi dia tersenyum dan menangis. Kuzi tahu dia sangat nyaman dengan Xiao Yu, tapi setelah pernikahan ini, dia tidak lagi menjadi pria yang melindungi adiknya, jadi dia masih tidak tega meninggalkan adiknya. Tidak apa-apa, sayang. Ini normal. Saat adikmu menikah di kemudian hari, kamu juga akan sedih. Kuzi menyentuh lipstik di bibir cucu dan menjelaskan, pikirkanlah, bukan? Cucu segera mengerti. Jika Sisi tidak berada di sisinya suatu hari nanti, dia akan merasa sangat kesepian. Saat dia memikirkannya, air mata mulai mengalir di matanya. Dia tersedak oleh isak tangis dan cemberut. Ya, Kuzi merasa ledakan emosinya yang tiba-tiba itu agak konyol, jadi dia dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Apa yang terburu-buru? Pada saat ini, Kuzi secara tidak sengaja melirik Liang Jie yang duduk di sebelahnya. Meskipun Liang Jie tidak mempermasalahkannya hari ini dan duduk di sudut, dia berpakaian sangat pantas dan tidak ketat. Kuzi melihat air mata di sudut matanya dan tahu bahwa dia sangat peduli pada saudara perempuannya. Cinta keluarga adalah hal yang aneh. Orang dengan cinta sejati rela menyerahkan segalanya demi itu, tapi bagi orang yang tidak punya perasaan, itu bukanlah kelemahan mereka. Kuzi menghela nafas panjang, dan sudut matanya juga menjadi sedikit lembab. Setelah tahun baru, Kuzi cukup istirahat dan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Begitu dia kembali ke kota Jiang, dia mulai mempersiapkan konferensi pers. Dia sudah punya beberapa ide tentang peragaan busana, jadi sudah waktunya mengerjakan tema tahun baru. Itu juga memiliki suasana festival Tiongkok tradisional dan makna baik dari permulaan segala sesuatu. Dia bahkan belum memulainya, tapi tata letak acaranya sudah membuatnya merasa sedikit canggung. Dalam aspek ini, mengandalkan kekerasan dan imajinasi saja tidak cukup, dan Dong Feng tidak dapat membantu banyak. Orang pertama yang dipikirkan Kuzi adalah Deng Dong. Saat ini, Deng Dong tidak ada pekerjaan di rumah. Ketika dia menerima telepon Kuzi, dia hampir melompat dari sofa. Sebelum Kuzi bisa mengatakan apapun, dia dengan bersemangat menutup telepon. Aku akan segera ke sana. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, Deng Dong tampak bersemangat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di pintu masuk perusahaan. Dia mengenakan sweter kasmir kuning coklat, rok kulit ketat, dan mantel bulu. Dia tampak energi dengan kacamata hitamnya. Tampaknya dia tidak terlalu menderita di rumah dan sekarang fokus pada pekerjaannya. Namun Deng Dong lebih berpengalaman. Dia menunjuk daftar itu dan menuliskannya untuk Kuzi. Memiliki tema sudah memecahkan masalah. Selanjutnya setting, lalu pemilihan model. Setelah orang-orang besar ini selesai, detailnya akan dikerjakan dengan hati-hati, dan efeknya tidak akan buruk. Sayangnya, Deng Dong juga seorang amatir dalam hal detail setting, jadi Kuzi tiba-tiba teringat pada sutradara Zhang. Direktur Zhang tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi dia tentu saja dengan senang hati membantu. Namun, semua biaya ditanggung oleh Kuzi.
Saat dia mengajukan penawaran, alis Kuzi sedikit berkerut. Dia tidak menyangka biayanya akan sebesar itu. Dongfeng membungkuk untuk melihat dan mau tidak mau menghirup udara dingin melalui giginya. Begitu mahal. Namun setelah dipikir-pikir, kualitas adalah hal terpenting untuk pertunjukan pertama. Biayanya bersifat sekunder. Jika kualitasnya naik, maka akan berdampak berbeda pada pekerjaan mereka ke depan. Kuzi mengertakkan gigi dan menyetujui tawaran Direktur Zhang. Lebih baik bertaruh. Dongfeng dan Deng Dong bertanggung jawab atas modelnya. Kuzi selalu merasa karena temanya adalah budaya oriental, maka modelnya pasti memiliki keindahan oriental. Model ideal harus bermartabat dan murah hati, dan dia tidak dapat dengan mudah menimbulkan stereotip. Deng Dong sangat menyadari hal ini, dan Kuzi mempercayai seleranya. Untuk mempersingkat waktu, Kuzi memanggil beberapa desainer lain untuk membantu mereka. Pada akhirnya, setelah beberapa hari, semua orang tak henti-hentinya mengeluh. Tidak lama setelah dia datang ke kota Jiang, Deng Dong selalu merasa bahwa tidak ada wanita cantik di kota Jiang. Namun, ada begitu banyak orang di hari pertama wawancara, yang membuatnya sangat terkejut. Universitas Media dan Perguruan Tinggi Seni berada tepat di sebelah perusahaan baru mereka. Ada begitu banyak gadis muda dan cantik sehingga Dongfeng tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Mata semua orang juga sedikit linglung. Baru kali ini mereka merasa melihat terlalu banyak wanita cantik juga bisa membuat mereka lelah. Kepala desainer Deng, ini terlalu sulit untuk dipilih. Tangan Dongfeng agak lembut. Di matanya, hampir semua gadis yang datang untuk wawancara itu tampan. Namun, Deng Dong bereaksi cepat dan hampir menebas setengahnya. Bersabarlah. Kami sedang memilih model. Kami tidak hanya melihat wajah mereka, tetapi juga temperamen mereka. Deng Dong menjelaskan kepada mereka, kita juga bisa melihat sikap mereka. Saat berjalan, ini semua adalah poin bonus. Ini adalah pertunjukan pertama perusahaannya, dan Deng Dong bertekad untuk memberikan yang terbaik dari segalanya. Setelah melakukan seleksi dan penyeleksian, Deng Dong akhirnya memutuskan lebih dari 20 model. Anak-anak inilah yang paling membuatnya puas. Semuanya tinggi dan anggota badannya ramping. Dia yakin acara itu tidak akan lebih buruk dari acara-acara ternama lainnya. Benar saja, riasan akhir sudah selesai. Semua model ini memiliki aura yang kuat segera setelah muncul, memberikan perasaan kuat tanpa kemarahan. Meski kostumnya paling sederhana dan syal sutra di badan mereka hanya serasi sementara, para model mampu menahan panggung dan bahkan menyalakannya. Selain itu, Direktur Zhang telah menyiapkan musik dan pencahayaan selama beberapa hari terakhir. Ketika semuanya sudah cocok, penonton merasa seolah-olah berada di tempat yang tepat. Kuzi memandang mereka dan merasa sedikit bingung. Dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Itu sangat bagus sehingga dia tidak percaya itu nyata. Masih Direktur Zhang yang pertama berdiri dan bertepuk tangan. Dia memberitahu Kuzi sambil tersenyum, inilah perasaannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.